Hai, selamat datang di channel Piviski. Kali ini cerita dalam suara akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kos Berhantu. Untuk cerita kali ini memiliki beberapa episode, dan kali ini adalah episode pertama. Seperti apa ceritanya? Silahkan mendengarkan. Sudah jam 4 sore, namun pemuda itu masih terus berjalan di pinggir jalan raya. Sejak dari siang tadi, dia mencari kos untuk dia tinggal selama kuliah. Sudah banyak tempat kos didatangi, tapi belum menemukan yang tepat. Saat dia menemukan yang tempatnya cocok, tapi harganya mahal. Ketika ada yang harganya murah, tapi tempatnya tidak cocok. Saat ketemu kos yang harga dan tempatnya sesuai, tapi semua kamar penuh, ada aja kekurangannya. Rasa letih sudah terasa di kaki pemuda itu, dan akhirnya berhenti di sebuah warung sederhana untuk istirahat. Dipesannya es teh untuk membasahi tenggorokannya yang sudah kekeringan. Pemuda itu duduk di kursi kayu panjang, dan tepat di sebelah kanannya ada seorang satpam yang sedang makan. "Pesan es teh 1," kata pemuda itu kepada pemilik warung. Tak beberapa lama pesanannya pun datang. "Ini mas es tehnya," ucap ibu warung saat memberikan pesanan pemuda itu. "Iya, terima kasih. Masnya bukan orang sini ya?" tanya ibu warung sambil berdiri di dekat pemuda itu. "Iya, saya mahasiswa baru yang sedang cari kos." Tanpa diduga, ibu itu menepuk pundak satpam di samping pemuda itu. Pak Slamet, tempat kosmu masih ada kamar kosong kan?" "Ada 1 kamar kosong. Tapi jangan ngekos di sana, kamu gak akan betah," kata satpam itu sambil meraih teh di depannya. Dengan cepat gelas itu pun telah kosong, dan nampaknya satpam itu juga sudah selesai makan. "Bu, semua jadi berapa?" tanya satpam itu sambil berdiri. "Semua 15.000. Setelah membayar, satpam itu kemudian pergi meninggalkan warung ini. Pemuda itu merasa heran. Kenapa satpam itu seolah melarangnya untuk ngekos di sana? "Udah mas, jangan dengerin Pak Slamet. Kalau mau ngecek kosnya, kamu tinggal masuk gang seberang jalan itu. Tepatnya deket kok. Jalan sebentar juga sampai." "Terima kasih Bu. Nanti saya akan coba ke sana." Setelah menghabiskan minuman, pemuda itu kemudian berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan ibu warung itu. Ternyata tempatnya tidak jauh, mungkin sekitar 100 meter dari warung tadi. Sebuah rumah model tua namun masih terlihat kokoh dengan papan kecil bertulisan "Terima Kos Putra." Terlihat seorang pria berusia 50 tahunan sedang menyapu di bawah pohon jambu air yang ukurannya besar. Di dekat pohon itu juga ada ayunan dari besi. "Permisi Pak, maaf mengganggu. Apakah Bapak tahu siapa pemilik kos ini?" tanya pemuda itu. "Kebetulan saya sendiri. Ada apa ya?"
Tanya bapak itu sambil menghentikan menyapu daun. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya sedang mencari kos-kosan. Tadi saya mendengar dari ibu warung di depan sana. Katanya ada kamar kosong di kos ini. Iya benar. Ada satu kamar yang tersisa di sini. Silahkan masuk. Saya tunjukkan kondisi kosnya. Siapa tahu cocok. Bapak itu pun menyandarkan sapunya di pohon jambu, kemudian berjalan masuk ke kos diikuti Doni di belakang. Saat masuk, nuansa sunyi langsung terasa. Tidak ada suara yang terdengar kecuali langkah dari bapak kos dan Doni. Rumah kos ini memiliki ruang tamu, 5 kamar tidur yang terbagi menjadi 2 baris. Di sebelah kanan terdiri 3 kamar dan yang kiri 2 kamar. Kemudian ada dapur sejajar di bagian kiri. Ada juga kamar mandi yang jumlahnya ada 2, satu di dalam rumah dan satu lagi di belakang rumah. Tepatnya di kebun singkong. Ini mas, kamar yang kosong, kata bapak kos sambil membuka kamar tengah sebelah kanan. Di dalam kamar itu hanya terdapat 1 ranjang besi dan 1 lemari. Saat sedang mengamati kondisi kamar, tiba-tiba terasa angin berhembus pelan dari depan lewat leher Doni kemudian hilang. Doni merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa ada angin padahal ini ada di dalam kamar? Bagaimana Don? Apakah kamu cocok dengan kos ini? Tanya bapak kos. Kalau masalah kondisinya saya cocok pak. Tapi biaya bulanannya berapa? Sebulan cuma 450 saja. Dan itu paling murah jika dibanding dengan kos lain di sekitar sini. Memang benar yang dikatakannya karena Doni sudah berkeliling dan di kos inilah yang biayanya paling murah. Jarak kos dan kampusnya juga tergolong dekat. Iya, saya mau ngekos di sini, tapi kemungkinan lusa baru bisa menempati. Oh, nggak masalah. Yang penting sudah cocok dulu. Maaf pak, kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Aduh, gara-gara terlalu senang karena ada yang mau ngekos sampai lupa menyebutkan nama sendiri. Kasman, panggil saya Pak Kasman. Pak, kos ini kok sepi ya? Tanya Doni karena sejak dia datang tidak melihat ada orang lain kecuali Pak Kasman. Kebetulan semuanya sedang keluar, jadi kosnya sepi. Oh, ya udah Pak, saya pamit dulu. Lusa kemungkinan akan kesini membawa barang-barang. Iya, semoga betah di sini. Doni pun akhirnya mendapatkan kos yang dia inginkan. Tapi dia belum tahu tentang pengalaman mistis yang akan dialaminya. Itulah tadi cerita Kos Berhantu episode ke-1. Cerita selanjutnya akan bersambung di episode kedua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal lain. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa tulis di komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa.